Shalom adik-adik dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Ebenezer Selili, Klasis Kalimantan Timur Tengah. Saya mengucapkan selamat pagi, selamat mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih kepada pengurus pusat yang sudah mempercayakan pelayanan pada pagi hari ini kepada guru-guru sekolah minggu di Jemaat Ebenezer Selili. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan beribadah sekolah minggu. Tapi sebelum itu, yuk kita siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis yang akan kita gunakan untuk ibadah. Selama beribadah, akan lebih baik jika kita tinggalkan aktivitas yang lain. Papa dan Mama mohon untuk mendampingi ya selama adik-adik beribadah. Mari fokus beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, kami dari Jemaat Ebenezer Selili yang akan mengangkat pelayanan pada pagi hari ini ada Kakak Ria, ada Kakak Firsta, ada Kakak Ayu, ada Kakak Gito, ada Kakak Risma, ada Kakak Jersey, dan ada Kakak Rival. Dan lanjut ini Kakak Eta. Ya. Kita akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Kakak mengajak semua adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan mengambil saat teduh. Bersukacita karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menjadikan hari ini buat kita. Kita akan bersama-sama mengungkapkan rasa sukacita kita kepada Tuhan. Mari kita semua berdiri, kita bernyanyi bersuka dalam Tuhan. Dijadikan Tuhan, mari kita
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari orang kudus, kasih karunia dari Allah dalam Yesus Kristus menyertai kamu. Dan bagimu juga. Kita akan bermazmur bagi Allah kita. Kita membaca mazmur pujian yang akan kita baca secara berbalasan dari Mazmur 119 ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Firman Tuhan, buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu. Sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu. Dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hambamu ini janjimu. Yang berlaku bagi orang yang takut kepada Tuhan. Lalukanlah celahku yang menggentarkan aku. Karena hukum-hukummu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titahmu. Hidupkanlah aku dengan keadilanmu. Amin. Kita akan mendengarkan dasatitah yang terambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Firman Tuhan ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ada saja hal yang kita pikirkan, yang kita katakan, dan yang kita perbuat yang telah melukai hati sesama kita, terlebih melukai hati Tuhan. Tuhan Maha Pengasih dan Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk mengakui akan dosa-dosa kita. Mari pada kesempatan yang indah ini kita datang di hadapan Tuhan, mengakui dosa kita dengan penuh kerendahan hati. Kita menyanyi, meski tak layak diriku.
dosa kita di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati, percayalah bahwa Tuhan akan mengampuni kita. Untuk itu, mari kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah dari Mazmur 119 ayat yang ke-38, firman Tuhan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Amin. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang sangat berdosa. Namun Allah selalu mengasihi kita karena Dia adalah Allah sumber kasih. Dan sepatutnya lah lewat pengampunannya kita bersyukur, kita mengangkat pujian, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber tembasuku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosa. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah untuk kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada kami semua dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Berkati adik-adik yang ada di rumah yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan boleh kami lakukan dalam hidup kami. Ini doa kami, haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema kita hari ini adalah hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Pembacaan kita dari Kejadian 22 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-14. Kepercayaan Abraham diuji. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepada tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya,
"Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan sediakan. Amin. Hidup takut akan Allah. Itulah tema kita pada hari ini, adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti api memurnikan emas, Tuhan memurnikan iman Abraham lewat sebuah kondisi yang sangat sulit. Di usianya yang ke-100 tahun dan Sarah istrinya berusia 90 tahun, dia dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ishak. Anak ini sangat dikasihi oleh Abraham, dia dirawat oleh Abraham, kemudian dia selalu didoakan oleh Abraham. Tuhan ingin melihat sejauh mana iman dari Abraham ini, adik-adik. Apakah dia mengasihi Ishak anaknya, ataukah dia lebih mengasihi Tuhan Allah? Tuhan Allah berfirman kepada Abraham, "Abraham, pergilah ke tanah Moria, ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Di situ engkau akan mempersembahkan anakmu Ishak sebagai korban bakaran kepada Allah." Bukan domba, bukan kambing, bukan ternak lainnya, melainkan Ishak anaknya. Apa tindakan Abraham ketika mendengar hal itu, adik-adik? Keesokan harinya, dia mempersiapkan segala sesuatunya yang akan dia bawa ke tempat yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Dia mempersiapkan kayu, dia membelah kayu-kayunya, dia mempersiapkan bara api, kemudian dia mempersiapkan anaknya Ishak. Pergilah mereka beserta kedua hambanya dan keledainya. 3 hari perjalanan, dan pada hari yang ketiga, Abraham mulai melihat tempat yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Kemudian dia menyuruh 2 hambanya untuk berhenti sejenak di sini. "Kalian tunggu di sini beserta keledainya, aku dan Ishak akan pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan." Kemudian Abraham menaruh kayu di bahunya Ishak, dia memegang api dan pisau, kemudian mereka berjalan. Di pertengahan jalan, Ishak bertanya kepada Abraham, "Ayah, ini sudah ada kayu, sudah ada api, pisau, lalu di mana ayah korban bakaran itu? Kita kok nggak ada bawa korban bakaran?" Tapi Abraham berkata, "Allah sendiri yang akan menyediakan korban bakaran itu." Lalu mereka melanjutkan perjalanannya ke tempat yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Abraham menyiapkan segala sesuatunya yang akan dia korbankan kepada Allah. Kayu dia siapkan, kemudian dia nyalakan apinya. Setelah itu adik-adik, Abraham diikat, Ishak diikat. Jadi Ishak diikat, kemudian ditaruh di atas mezbah itu. Nah, setelah itu adik-adik, malaikat Tuhan berkata, "Abraham, jangan kau apa-apakan Ishak anakmu itu. Sekarang aku tahu bahwa engkau telah taat kepadaku, engkau lebih mengasihi aku, bahkan engkau mau mengorbankan Ishak anakmu untuk dipersembahkan kepada Allah." Saat itu adik-adik, Abraham melihat di belakangnya ada seekor domba. Dia mengambil domba itu, lalu dia mempersembahkan kepada Allah. Malaikat Tuhan lagi berkata, "Abraham, aku sekarang tahu bahwa engkau mengasihi aku. Engkau lebih mengasihi aku dari segala pemberian yang aku berikan kepadamu. Saat ini juga aku bersumpah, engkau akan memiliki keturunan yang sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi pantai.
Tuhan memberkati Abraham dalam hidupnya, bahkan sampai keturunannya Tuhan memberkati karena ketaatan Abraham kepada Allah. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu Abraham mengasihi Allah dari segala pemberiannya, mari kita juga hidup takut akan Allah, hidup yang mengasihi Allah dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, amin. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam sebagai rasa syukur kita kepada Allah dan sebagai bentuk kita mengasihi Allah. Kita menyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari kita berdoa bersama-sama seperti doa yang Yesus ajarkan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita, mari kita mendengarkan nas persembahan yang terdapat dalam Mazmur 119 ayat yang ke-7 firman Tuhan. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Amin. Sambil kita mengumpulkan tanda syukur kita melalui persembahan, kita akan bersama-sama menyanyi, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, bersama pengorbanan dari Kalvari, diharapkan terbaik dariku. Berapa
bersama dengan orang yang percaya, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari adik-adik kita datang kepada Tuhan membawa doa-doa kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga boleh taat kepada Tuhan sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, banyak hal yang kami lakukan dalam kehidupan kami yang sering menyakiti hati Tuhan sesama kami. Kami mohon ampun kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami akan membawa doa-doa kami kepadamu. Beberapa Tuhan dari kami yang terpisah oleh jarak dan kami harus melakukan berbagai kegiatan dari rumah kami masing-masing. Engkau yang melihat keadaan dan situasi saat ini ya Tuhan, di mana kami harus belajar dari rumah, kami harus bermain dari rumah, bahkan sosialisasi kami Tuhan harus berada dari rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan bahwa lewat ini semua kami tetap boleh datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami sebagai anak-anak remaja, dan biarlah Engkau memberkati masa muda kami Tuhan, supaya kami boleh mempergunakannya dengan baik, dan itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika kami belajar dari rumah Tuhan, berbagai pembelajaran daring, pembelajaran luring yang akan kami lakukan, Tuhan memberkati Tuhan setiap jaringan, setiap fasilitas yang ada pada kami. Biarlah itu membuat kami juga tetap semangat bahwa ketika kami belajar dari rumah, Tuhan tetap memberikan pengetahuan kepada kami semua anak-anak remajamu. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk negara kami Indonesia, berkati pemerintah kami Tuhan, berkati pemerintah di setiap daerah, biarlah mereka boleh membawa kami untuk semakin taat kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Berkati mereka juga dalam mengembang tugas ini Tuhan, biarlah pemerintah kami, mereka boleh berhikmat dan Tuhan memberikan hikmat kepada mereka dalam mengambil setiap keputusan. Bapa berkati orang-orang yang saat ini Tuhan ada di rumah sakit, bahkan di tempat-tempat mereka berisolasi Tuhan. Biarlah Engkau memperhatikan kerinduan mereka ya Allah, biarlah Engkau yang memberikan solusi dari semua ini ya Tuhan, memberikan vaksin yang akan ditemukan oleh para ahli-ahli. Biarlah ya Tuhan kehidupan kami boleh kembali normal dan kami boleh dapat berkumpul, bertemu satu dengan yang lainnya sebagai tanda syukur kami dan hormat kami kepada Allah. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami, biarlah mereka senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan, membimbing kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat dimanapun mereka berada, biarlah setiap jemaat-Mu juga boleh beribadah sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mereka dalam kehidupannya sehari-hari Tuhan juga memberkati mereka. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, banyak sekali ya Tuhan yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan lebih tahu yang akan menjadi kerinduan dan kebutuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Ini doa kami Tuhan, amin. Mari adik-adik kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Mazmur 119 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-34. Perhatikanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Amin. Mengaminkan petunjuk hidup baru yang telah kita dengarkan,
Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Berkumandang Suara dari Seberang. Kumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengarang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlelah. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlelah. Jangan kita tinggal diam. Jangan kita tinggal diam menyerah. Kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar. Kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlelah. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlelah. Mari kita terima berkat. Kiranya Allah mengasihi kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali dalam kehidupan kita melakukan setiap aktivitas yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kita nyatakan komitmen kita bahwa kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita ungkapkan itu lewat lagu Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamat. Mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Biar kemana jua aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Kami dari guru-guru sekolah minggu Jemaat Ebenezer Selili, Klasis Kalimantan Timur dan Tengah mengucapkan selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Enam langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan.
Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan.